Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Arabit? Alhamdulillah. Mas Rian sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Halo pemirsa Kisi-Kisi, senang sekali kita dapat berjumpa kembali tentunya di program Kisi-Kisi. Saat ini saya sudah berada di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Rian ya. Yap. Salah satu tim yang dikenal dengan Kurnia Putra Ortosa Protesa. Oke. Bisa dijelaskan ini bisa dibilang bergerak di bidang apa dan apa yang diproduksi, Mas? Oke, Kurnia Putra Ortosa Protesa sendiri itu bergerak di bidang pembuatan kaki palsu, tangan palsu, alat kesehatan customize lainnya seperti sepatu terapi, sepatu koreksi, terus brace, scoliosis brace dan lain-lain. Oke. Berarti lebih fokus ke alat bantu dan alat ganti ya? Alat bantu dan alat ganti. Oke, menarik nih. Ini apa sih yang menyebabkan Mas Rian dan tim ya yang ada di Kurnia Putra untuk mendirikan usaha ini tuh? Apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya karena memang kita mempunyai pendidikan di bidang ortotik prostetik dan juga kita ngelihat ternyata masih banyak nih masyarakat yang membutuhkan alat-alat seperti itu yang belum mendapatkan informasi yang tentang alat-alat seperti ini gitu. Makanya kita pengen hadir untuk masyarakat itu dan memberikan pelayanan ortotik prostetik ini secara baik dan profesional. Oke, nah bicara terkait pelayanan, artinya di sini bukan tidak hanya menyediakan alat bantu atau alat gantinya saja, berarti ada pelayanan yang diikutsertakan di dalam ini. Maksudnya apa aja pelayanan yang ada? Jadi selain kita membuat alatnya, kita juga memberikan edukasi, latihannya juga, terus juga treatment-treatment yang lainnya. Seperti kayak misalkan buat kaki palsu, kita juga lakukan pelatihan jalan, fitting dan lain-lain gitu. Jadi nggak cuma sekedar beli alat, beli kaki, terus pulang gitu, enggak. Oke, Mas Dian pemirsa juga penasaran kan mau tahu terbentuknya Kurnia Putra ini sudah berapa lama sih? Kita kalau secara historis dari tanggal 10 bulan November 2015. Jadi sekarang hampir 7 tahun. Sudah lumayan lama. Alhamdulillah. Ya? Oke. Nah pemirsa Kisi-Kisi juga penasaran mungkin ya dari sisi visual itu seperti apa sih alat-alat yang ada di Kurnia Putra ini, kan tadi kan baru dijelaskan secara verbal ya. Siap. Gimana kalau kita ajak pemirsa untuk melihat produk-produk yang ada di Kurnia Putra? Oke, let's go. Ayo pemirsa. Ayo Mas. Oke, nah pemirsa Kisi-Kisi ini di sebelah kita juga ada alat-alat dari Kurnia Putra, Mas ya. Oke, bisa dijelaskan mungkin kita dari sini Mas ya. Ini apa dan ditujukan untuk pasien siapa sih? Ini AVO. AVO itu singkatan dari ankle foot orthosis. Jadi alat bantu untuk mengkoreksi gangguan di ankle dan foot atau telapak kaki. Biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami jinjit, terus kaku, gitu-gitu. Jadinya dicegah jinjitnya dengan menggunakan AVO ini. Di sini ya. Oke, kemudian Mas, ini sama ya? Ini kalau ini lebih ke SMO. Kalau dia lebih ke kaki yang flat foot tapi sudah parah banget gitu loh. Jadi dicegah si flat footnya ketika sudah miring, konstruksinya kita cegah dengan alat ini. Ini sama AVO juga. Sama juga ya. Ini sepatu koreksi atau sepatu terapi atau sepatu ortopedi, biasanya untuk yang anak-anak yang kakinya flat atau kakinya datar atau jalannya masuk ke dalam atau jalan masuk keluar, ini bisa diterapi menggunakan sepatu ini. Customize. Kalau kaki customize. Nah ini sama ya? Ini kayak beda ya? Oh beda-beda. Ini untuk? Ini kaki palsu SIME atau Chopard. Jadi dia untuk level amputasinya tuh sebatas punggung kaki. Sebatas punggung kaki. Jadi kita buatin sisanya, terus dia tetap penapak dengan tumitnya di dalam sini. Nanti kita lapisin pakai spons busa yang empuk. Jadi nggak langsung kayak gini. Ada sponnya dulu. Oke. Nah yang di bawah ini apa Mas? Untuk apa biasanya ini?
Nah, ini best sellernya kita juga, ini scoliosis brace. Untuk? Scoliosis brace itu untuk mengkoreksi kasus scoliosis. Scoliosis itu kasus yang tulang belakang itu bengkok. Bisa jadi huruf S atau huruf C. Nah, salah satu terapinya menggunakan brace. Selain juga treatment-treatment yang lain yang disarankan oleh dokter-dokter spesialis tertentu. Gitu. Nah, ini brace-nya untuk mempertahankan hasil dari treatment dan juga mendorong tulang yang bengkoknya itu dengan menggunakan si padding-padding di dalam sini. Ini customize juga, kita cetak dari badan si pemakainya langsung. Benar-benar dari awal kita Dari bentuk awal, ya. Iya. Beraneka ragam juga ya. Variatif banget. Variatif, iya. Nah kita beralih ke sini pemirsa nih. Ada juga alat-alat lainnya ya. Nah seperti ini nih, mungkin kita bahas dari yang ini. Nggak apa-apa ya? Nah ini dikenalnya namanya apa dan biasa ditujukan ke siapa ini? Nah ini Kavo. Kavo itu kakaknya dari Avo. Kavo itu knee ankle foot orthosis. Jadi alat bantu yang mengkoreksi dari level lutut, ankle dan juga telapak kaki. Biasanya digunakan oleh kasus-kasus post polio. Yang kakinya tungkainya tuh lemah, lunglai. Nah, menggunakan Kavo ini berfungsi untuk supporting dia pada saat berdiri dan berjalan. Gitu. Karena kalau dia udah nggak pakai Kavo, dia akan lemah gitu. Kesulitan juga ya. Nah, untuk yang di belakang ini fungsinya sama nih. Kita ambil lah ya, biar enak juga ngeliat pemirsa ya. Ini untuk apa nih biasanya? Kalau membantu ini apa? Namanya sebutnya prostesis atau kaki palsu. Jadi kan kalau di dunia ortotik prostetik ini ada dua jenis, ortosis dan prostesis. Kalau ortosis ini sifatnya untuk lebih ke suportif dan korektif. Kalau untuk kaki palsu ini atau prostesis ini sifatnya untuk mengganti gerak tubuh pasien yang hilang atau anggota gerak tubuh pasien yang hilang. Kebetulan yang dipegang Mas Arabet ini kaki palsu bawah lutut atau transtibial prostesis. Jadi fungsinya untuk menggantikan amputasi yang selevel bawah lutut, biasanya sebetis. Gitu. Amputasi segitu, nah pakainya kaki palsunya seperti ini. Berarti iya, kadang-kadang pernah gak sampai dengan saat ini yang dari mulai sampai sini ya, sampai bawah perut, semua penggantinya ini kan cuma sebagian doang ya bisa dikatakan ya. Jadi level amputasi juga macam-macam, mulai dari yang tadi nih, yang dari punggung kaki, ankle, sebetis, sepas lutut, seatas lutut, bahkan sampai panggul. Sampai sepanggul. Nah, itu jenis kaki palsunya pun berbeda-beda, Mas. Jenis kaki palsunya berbeda-beda tergantung dari kondisi dari pasien tersebut. Gitu. Yang tadi Mas Arabet itu kita sebutnya hip disarticulation prosthesis atau kaki palsu selevel panggul. Itu level kaki palsu tertinggi untuk amputasinya. Jadi makanya nanti sampai perut, Mas. Mas, ini kan kalau saya pegang nih ya pemirsa, artinya tidak kaku ya, ada elastisnya ini. Artinya kalau ini ada yang tidak begitu elastis. Artinya kalau dari sisi bahan baku ya, bahan yang digunakan untuk membuat ini tuh apa sih sebenarnya? Kalau untuk yang Mas Arabet pegang ini, dia namanya foot cell atau cover dari foot. Dia sendiri berbahannya karet. Ini sih sebenarnya juga masih import kalau di kita. Cuma ini untuk jenis kaki palsu yang berbahan yang bertulangan tuh karbon. Jadi di dalam sini tuh ada karbonnya. Gitu. Ini jadi sebenarnya buat covernya aja. Inti dari kaki palsu yang menahan itu ada di dalamnya sini. Gitu. Beda sama yang ini. Nah, ini kan dari sisi alat ya pemirsa bisa dilihat juga bervariasi ya. Artinya mungkin kalau kita langsung to the point, ketika pasien memang membutuhkan alat ini tuh seperti apa sih tahap yang dilakukan oleh Kurnia Putra? Mungkin kan nggak langsung ya, ini harus menggunakan seperti ini alatnya. Apa yang dilakukan dan seperti apa nih tahap-tahapnya biasanya? Biasanya kalau rules-nya kita di sini, ketika pasien datang ke sini, kita ngobrol dulu di sini. Cari tahu keluhannya apa, butuhnya apa. Setelah udah dapat, baru kita lanjut nanti ke ruang asesmen. Ruang asesmen atau pemeriksaan. Di situ nanti kita cek kondisinya dia seperti apa. Dan setelah kita dapat kondisinya dia seperti apa, baru kita bisa mereferensikan alat yang sesuai dengan kebutuhannya.
Oke, Mas Rian ini ada di ruang apa nih? Jadi Bapak ini sedang melakukan apa? Nah, kebetulan ini kita juga lagi ada pasien. Ini ruang fitting dan juga training. Oke. Jadi di sini bapaknya sedang melakukan training berjalan, latihan berjalan oleh ortopedis prostetis yang profesional. Oke. Nanti di sini kita cek enak enggaknya, kurang nyaman atau di mananya, tinggi rendahnya. Nah, itu nanti kita dapetin hasilnya dari sini. Oh, oke, benar-benar apa untuk penyesuaian total di tempat sini ya sekaligus Ya. di tes seperti apa berjalannya. Iya. Berarti untuk penyesuaian ini bisa dikatakan di hari yang sama atau butuh beberapa kali terapi? Setelah casting, pengambilan cetakan itu sekitar 1 sampai 2 minggu baru dilakukan fitting dan latihan berjalan ini. Oke. Nah, kalau untuk sudah oke nih ya, oke lah, sudah pas, ukuran juga sudah sesuai ya. Iya. Nah, untuk latihan terus berjalan seperti biasa ya dilakukan itu biasa berapa lama sih terapi yang dilakukan oleh pasien? Kalau di sini kita ada 3 kali pertemuan untuk latihan berjalannya. Latihan berjalan 3 kali pertemuan. Sebenarnya untuk awal si bapaknya itu harus pegang ini dulu paralel bar. Setelah paralel bar harus pakai tongkat ketiak. Tapi karena bapaknya udah lumayan mahir jalannya, udah bisa lepas tongkat dan lepas pegangan. Cuma ini masih mencari tingkat kenyamanan yang maksimal. Masih cari tingkat kenyamanannya. Nah, ini namanya proses fitting dan gate training. Oke, Mas, untuk artinya kan setiap orang itu berbeda ya. Yap, maksudnya. betul. Apa sih yang menjadi tolak ukur atau parameter tingkat cepat atau lambatnya seorang dalam melakukan training itu? Biasanya yang apa parameternya? Itu balik lagi tergantung dari pasiennya. Jadi kalau misalkan pasiennya ternyata dia penyebabnya karena apa, usianya berapa, aktivitasnya apa gitu. Nah, itu mempengaruhi kecepatan dan kelambatan dalam beradaptasi pemakaian kaki palsunya. Kalau misalkan penyebabnya karena gula atau diabetes itu mungkin biasanya dia agak lama untuk penyesuaiannya. Kalau misalkan dia masih muda terus karena kecelakaan, dia penyesuaiannya mungkin bisa jadi lebih cepat. Gitu. Oke. Oh, dari situ ya berarti salah Dari satu penyebabnya. Ya. Oke, pemirsa, sekarang ini Mas Yuan salah satu yang bertanggung jawab di bagian produksi ya. Iya, Oke, benar. bisa diceritakan nih flow-nya ya, mungkin sampai dengan jadi alat itu seperti apa saja yang dikerjakan di sini, Mas Yuan? Siap. Jadi setelah tadi pencetakan selesai, kita membuat patungnya. Kita cor sehingga membuat patung seperti ini. Nah, kita buat patungnya seperti ini. Nah, ini menggunakan powder gip kita cor. Setelah itu kita rektif itu kita modifikasi. Kita lihat kondisi pasiennya seperti apa yang harus kita kurangi, apa yang harus kita tambah. Jadi tergantung dari kondisi pasien itu sendiri seperti itu. Setelah kita dapat cetakannya dan kita modifikasi, setelah itu kita buat wadahnya seperti ini dengan menggunakan bahan polyester resin. Jadi yang bahannya, ini? iya, bahannya keras seperti ini, polyester resin namanya bahannya. Oke. Nah, ini memang yang dalam ini memang ada Ya. lapisan ini. Dalamnya ada lapisan sponnya. Jadi untuk tetap ada lapisan spon, jadi tetap digunakan, tetap nyaman dan insya Allah jadi aman untuk pasien juga. Nyaman dan aman untuk pasien. Nyaman dan aman. Iya benar. Oke. Nah, kemudian apa lagi kemudian setelah itu? Setelah jadi wadahnya seperti ini, kita rangkai dengan menggunakan komponen. Nah, komponen itu bisa berbagai macam pilihan. Jadi nggak cuma dari lokal, ada juga kita dari import yang tadi dikatakan Mas Rian di awal tadi. Nah, import dari Jerman, entah dari Inggris atau dari Taiwan, dari Cina. Ada berbagai macam pilihan yang bisa dipilih oleh pasien itu sendiri, seperti itu Mas Alfred. Oh, berarti kalau bahannya itu salah satunya import ya dari luar itu, artinya ada proses jedanya, ada menunggu nih. Nah, emang rata-rata itu untuk
pembuatannya mungkin satu alat ini tuh berapa lama biasanya? Kalau untuk jedanya sih sebenarnya kita sekarang udah stok. Jadi untuk import itu kita stok dulu bahannya. Jadi untuk pembuatan ini kurang lebih sekitar 1 minggu udah bisa jadi. Oh, 1 minggu. Iya, karena kita udah ada stok bahan import dari wadahnya ini sampai ke telapaknya. Oke. Jadi kalau untuk wadahnya ini kita buat sesuai dengan kondisi pasiennya. Kita buat sendiri. Jadi customize dengan menggunakan peralatan kita sendiri seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sempat diskusi juga nih sama Mas Rian ya. Iya. Artinya mana sih yang lebih sulit, pembuatan alat ini atau ketika kita diskusi sama pasien nih? Tapi ternyata lebih sulit diskusi dengan pasien ya. Artinya kan dari hati ke hati ya. Iya. Kalau ini kan memang sudah ada standar prosedur yang diterapkan ya. Benar. Nah, mungkin salah satu standar yang diterapkan ini ya. Ini kan kayaknya ada rumus-rumus Iya. dari tulisannya. Ini apa? Ini ada berbagai macam ini untuk ukuran-ukuran. Jadi untuk berbagai macam ukuran ini kita harus misalkan kita tulis nama, usia, alamat, terus misalkan dia kondisinya seperti apa, misalkan diabetes. Oke. Dia diabetes, dia jadi harus yang ini tadi Mana itu? soft socketnya ini namanya soft socket. Jadi soft socketnya harus benar-benar empuk dan kenyal. Jadi nggak cuma soft socket yang sekedar empuk doang, jadi harus kenyal, jadi tidak menyebabkan luka lagi terhadap pasien yang mengalami diabetes seperti itu. Oke, berarti memang sudah ada Prosedur. aturan dan prosedurnya Iya, ya. benar. Jadi Oke, harus oke. ada. Nah, kemudian biasanya gini, Mas, ada kasus tertentu ketika pasien itu diamputasi mungkin ya, mohon maaf ya. Itu kan ada perubahan dari sisi ukuran ya. Iya. Nah, itu gimana cara tim di Kurnia Putra itu untuk menyesuaikan hal tersebut? Sebenarnya kalau di kami kita ada garansi. Mm-mm. Kita ada garansi selama setahun untuk pergantian soket. Oke. Pergantian soket itu pergantian apa? Pergantian soket pergantian wadah ini. Oh, Nah, ini kita ada garansi selama setahun. Jadi untuk ada perubahan selama setahun untuk pasien user pertama kan pasti mungkin untuk pasien diabetes dia bengkak, dia gede volumenya. Setelah dia pakai selama 2 atau 3 bulan dia mengecil. Oke. Nah, setelah mengecil misalkan dia kok longgar, nah mungkin bisa datang ke kami lagi untuk dilakukan pencetakan ulang. Itu masih termasuk garansi dari Garansi kami. ya. Benar. Oke, nah kemudian apalagi nih yang bisa di-share ke pemirsa Kisi-Kisi di tempat produksi Inauto Workshop ini? Oke, jadi ada berbagai macam, misalkan kita produksi nggak cuma kaki palsu, kita juga produksi juga ortosis yang seperti ini. Oke. Ortosis ini buat tulang yang mengalami pembekokan atau skoliosis. Oke. Jadi masa-masa usia pertumbuhan, sekarang banyak anak-anak yang mengalami skoliosis atau pembekokan tulang belakang. Ya, misalkan ada pembekokan tulang belakang lebih dari 15 derajat, itu bisa menggunakan skoliosis ini. Kurang dari 40 dan lebih dari 15 derajat seperti itu. Oke, Mas Yuan, sebenarnya saya teralihkan di bengkel ini, di ruang workshop ini, kok kenapa ada oven ini? Fungsinya buat apa, Mas? Nah, kalau untuk oven sendiri, untuk membuat cetakan seperti ini, Mas. Membuat alat seperti ini. Contohnya yang dari kita, kalau orang awam ini plastik. Ini emang plastik, tapi kita ini plastiknya menggunakan plastik khusus. Oh, Itu plastik polipropilen namanya. Yang dari Jerman juga, Rockling mereknya. Yaitu misalkan kalau udah jadi cetakan, kita potong lembaran plastik, lalu kita oven sampai plastiknya meleleh, sampai plastiknya bening, lalu kita cetak ke cetakannya itu sehingga membentuk seperti ini. Dan ataupun yang besar seperti ini. Seperti ini juga bisa. Jadi ovennya emang agak besar, jadi buat alat-alat yang sebesar ini gitu. Plastik lembarannya pun juga besar sesuai dengan badannya pasien. Karena kalau tidak ada proses melting seperti itu ya, tidak akan terbuntuk seperti ini ya. Iya. Oke, Mas, mumpung di tempat ini kita explore lagi dong di ruang-ruang lain, sepertinya itu ada yang lagi aktivitas juga ya. Kita ke sana yuk, kita ajak pemirsa yuk. Siap. Kita taruh dulu deh.
Oke, Mas Rian, tadi kan saya dan pemirsa K60 sudah diajak nih sama Mas Yon ya untuk melihat bengkel dari Kurnia Putra ya. Siap. Nah, kita juga penasaran nih, bagaimana sih cara Kurnia Putra untuk memasarkan atau strategi marketing yang diterapkan itu seperti apa? Oke, kalau Kurnia Putra sendiri kita marketingnya melalui offline dan juga online. Oke. Kalau offline-nya sendiri kita tuh mendatangin rumah sakit, klinik, dan juga ke dokter-dokter Oke. untuk menginformasikan produk-produk yang kita layani. Oke. Gitu. Jadi dokter-dokter yang pasiennya membutuhkan alat kita bisa langsung menghubungi kita, atau rumah sakit yang yang pasien-pasiennya juga membutuhkan alat-alat kita itu juga bisa bekerja sama. Gitu. Kalau itu dari sisi offline ya. Kalau untuk Offline. online itu kita bisa temukan di media sosial atau platform di mana saja, Mas? Untuk online-nya kita ada webnya di kurniaputraortopedi.com. Oke. Kemudian juga Instagramnya ada di kaki_skoliosis_orto_kp. Oke. Atau bisa juga dicari Kurnia Putra Ortosa Protesa. Oke. Untuk Facebooknya sendiri Oke. ada juga di Kurnia Putra Ortosa Protesa. Kemudian kita juga ada channel YouTube di Oke. Kurnia Putra Ortosa Protesa. Di situ juga ada segmen Kurnia Putra bercerita tentang inspirasi pasien-pasien kita yang mengalami disabilitas tapi tetap berkreativitas. Oh, Gitu. oke. Di Kurnia Putra bercerita di channel YouTube-nya Kurnia Putra Ortosa Protesa. Oke. Dan satu lagi yang Di mana? paling lagi hits nih, kita juga ada TikTok nih. Oh, ada TikToknya Ada juga. Tapi nggak ada yang joget-jogetnya. TikToknya di Kurnia Putra Ortosa Protesa. Oke, oke. Gitu. Nah, kemudian bagi yang ingin langsung berkomunikasi lebih lanjut, mungkin pasien atau dari pihak rumah sakit itu bisa menghubungi ke nomor berapa? Siap. Kalau untuk nomornya sendiri ada di 0813 8080 5521. Oke. Atau di bio Instagram itu juga sudah ada nomor Oke. handphone dan informasi detail tentang kita. Oh, oke. Gitu. Mas Rian, ini sebenarnya saya penasaran yang mungkin mewakili dari pemirsa Kisi-Kisi juga ya. Apa tuh? Enggak yang serem-serem kok. Ya, jangkauan harga. Oke. Itu berapa sih, Mas? Kalau harga sendiri sih bervariatif ya, tergantung alat apa nih. Oke. Alat apa yang dibutuhkan. Kalau misalkan Masnya kira-kira nanya tentang alat apa nih? Semua alat yang ada di sini. Kalau soalnya kan beda-beda. Kalau untuk kaki palsu kali ya. Kaki palsu boleh. Kaki palsu itu kita start sekitar 2 jutaan. Oh, oke. Untuk kaki palsu gitu. Untuk skoliosis juga ada itu mulai dari 4 jutaan. Oke. Skoliosis brace. Gitu. Itu semua sifatnya customized. Tidak ada yang ready stock, semua kita bikin berdasarkan cetakan dan ukuran dari pasien itu sendiri. Gitu. Oh, oke. Jadi benar-benar customized banget Mas di sini. Customer. Dan dilayani oleh seorang ortotis prostetis yang profesional. Jadi memang basic pendidikannya itu ortotik prostetik. Memang sudah profesional di bidangnya masing-masing ya. Iya. Oke, Mas, saya juga penasaran, artinya ini kan salah satu bisnis yang bergerak untuk membantu saudara-saudara kita ya. Itu apa sih yang Mas Rian dan tim di Kurnia Putra kesulitan mungkin ya, merasakan kesulitan dalam menjalankan ini? Tadi kan saya juga diinformasikan artinya kesulitan dalam produksi itu memang sudah ada SOP-nya. Iya. Tapi untuk mungkin dari sisi kesulitan lain apa sih? Saya juga penasaran ya, apa yang dirasakan selama ini? Ya kadang-kadang yang datang ke kita kan juga sebenarnya bukan orang yang mampu semua ya. Oke. Ada pasien yang mungkin ekonominya agak menengah ke bawah gitu. Nah kadang tidak menjangkau dari itunya. Paling bagaimana cara kita bisa mendapatkan win-win solution. Win-win solution yang nantinya pasien tetap kita layani, tapi kita juga tidak terkorbankan lah gitu intinya. Sama-sama bisa saling bermanfaat sesuai tagline-nya kita juga, semangat bermanfaat. Semangat bermanfaat. Semangat Oh, ada bermanfaat. tagline ya. Yoi. Oke, berarti itu ya mungkin salah satu kesulitan yang dialami ya. Ya, Untuk harapan apa ke depannya? harapannya sih kita pengennya menjangkau pelayanan ini jadi lebih luas. Visi kita bisa sampai ke seluruh Indonesia menjangkau pelayanan ortotik prostetik.
Karena sebenarnya kita juga tahu banyak banget pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan ini, namun belum mendapatkan informasi yang baik tentang pelayanan seperti ini. Gitu. Oke. Mungkin bisa dibilang ada tempat yang memang khusus penjualan, tapi ada memang sisi educate-nya. Betul. Oke. Jadi nggak hanya sekedar ngejual alat, tapi kita juga komprehensif dengan profesi lain seperti fisioterapi, dokter yang nantinya akhirnya penanganan pasiennya akan lebih optimal. Oke. Nah, itu juga salah satu mungkin harapan planning ke depannya ya dari Iya. Kurnia Putra. Mas, sebenarnya jujur aja ya, mungkin di pemirsa juga mungkin merasakan hal yang sama. Ketika tim kisi-kisi berkunjung di sini tuh meningkatkan rasa syukur kita sebenarnya. Artinya mungkin dari teman-teman yang memang sedang Allah uji dengan faktor disabilitas atau yang lainnya, artinya jangan patah semangat ya. Betul. Artinya itu bukan akhir dari segalanya. Salah satunya di Kurnia Putra itu menyediakan solusi ya dari teman-teman sekalian ya. Bener, rasa bersyukurnya harus Betul banget Mas. Saya benar-benar jadi dapat hikmahnya itu ya, jadi banyak bersyukur dengan melakukan pelayanan ini. Betul. Oke, Mas Rian, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah diizinkan main ke sini di Kurnia Putra ya, bertemu dengan tim-tim hebat yang memang salah satu visinya untuk membantu saudara-saudara kita ya. Amin. Semoga usahanya dari tim Kurnia Putra itu semakin bermanfaat, sukses dan tentunya ya dapat mendapatkan pahala dari Allah ya, karena membantu juga ya. Terima kasih juga buat tim Kisi-Kisi Elsinta TV. Semangat terus untuk menebarkan manfaat ke seluruh Indonesia. Amin. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Mas Rian, salah satu tim yang ada di Kurnia Putra ya. Protesa. Oke. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi teman-teman UMKM yang ingin diliput oleh tim Kisi-Kisi, silakan menghubungi nomor telepon atau media sosial yang ada di bawah ini. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.